Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya, salah satunya yaitu puasa di bulan Ramadan. Salawat serta salam telah kita haturkan kepada baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi penutup para nabi, dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dengan beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat, tetap semangat puasanya, karena sebentar lagi kita akan meninggalkan puasa di bulan Ramadan ini. Karena kita telah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Tanpa terasa bulan Ramadan ini sangat cepat kita lalui. Apalagi dengan keadaan yang sedang kita alami ini, yaitu terdampaknya kita dengan wabah COVID-19. Bapak akan menyampaikan sedikit materi tentang hikmah puasa di bulan Ramadan ini. Karena puasa Ramadan sendiri telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Anak-anakku sekalian, apa sih hikmah puasa di bulan Ramadan ini? Selain puasa di bulan Ramadan ini adalah bersifat wajib, ternyata puasa di bulan Ramadan ini memberikan kita beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama, melatih diri kita menjadi orang yang sabar. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, selama 1 bulan ini kita digembleng untuk menjadi orang yang sabar, yang tidak pemarah, yang tidak temperamental, yang tidak menjadi orang yang cepat emosian, tidak. Kita dilatih bagaimana kita menjadi orang yang sabar. Kita dijahili oleh teman, kita sabar. Kita ingat, ya Allah, saya sedang berpuasa. Kalau seandainya saya membalas kejahilan teman saya, pahala berpuasa saya akan dikurangi oleh Engkau, ya Allah. Kita sabar, kita sadar. Kalau seandainya saya membalas atau saya marah, pahala puasa kita akan terkurangi. Sayang kita berpuasa dari pagi sampai malam, kalau pahalanya terkurangi dengan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melatih diri kita menjadi orang yang disiplin. Maksudnya apa, Pak? Disiplin. Disiplin dalam segi makannya. Kalau kita dulu mungkin makannya pagi 2 kali, siangnya kadang nggak makan, sorenya makan lagi, malamnya makan lagi. Jadi tidak teratur makan kita. Nah, di bulan Ramadan ini selama 1 bulan penuh kita diajarkan kedisiplinan oleh Allah. Pertama, makan sahur sebelum subuh, kemudian berbuka puasa setelah adzan maghrib. Jadi setiap hari kita dilatih seperti itu selama 1 bulan penuh. Itu salah satu hikmah kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, melatih diri kita menjadi orang yang bersyukur. Kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Karena ada saudara-saudara kita yang di sana, yang di lain tempat, atau tetangga-tetangga kita, atau kerabat-kerabat kita yang kemarin berpuasa dengan kita, puasa di bulan Ramadan ini mereka sudah tidak berpuasa lagi dengan kita. Maksudnya apa, Pak? Mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bersyukur. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan puasa Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, hikmahnya menjadikan seorang peduli dengan sesama. Jadi kenapa Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan? Karena Allah ingin mengajarkan kita bagaimana rasa lapar ini
mengajarkan kita tidak hanya kepada orang lain saja, tapi pada diri kita juga. Bolehlah orang lain suatu ketika atau suatu saat mereka merasa lapar atau tidak memiliki apa-apa yang mau dia makan. Nah, Allah mengajarkan kita dalam bulan Ramadan ini kita sama-sama berpuasa, merasakan lapar bersama-sama, merasakan seperti apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin kurang mampu atau lain sebagainya. Itu salah satu hikmah dari kita berpuasa di bulan. Kemudian yang selanjutnya mempererat silaturahmi. Di bulan Ramadan ini Allah mengajarkan kita lebih mempererat silaturahmi kita. Yang mungkin ayah kita tahun-tahun kemarin ayah kita tidak bisa berbuka bersama dengan kita karena mungkin dalam keadaan di jalan pulang dari kantor atau lain sebagainya. Kita berbuka puasa dengan ibu, dengan bunda, dengan kakak dan adik, tanpa ayah. Tapi di bulan Ramadan ini Allah menjadikan kita lebih mempererat silaturahmi kita dengan hadirnya ayah, hadirnya kakek, nenek mungkin, kemudian saudara-saudara kita dan ibu kita. Jadi bulan Ramadan ini sangat terasa silaturahmi kita lebih terasa karena ada lengkapnya anggota keluarga kita. Itu salah satu hikmahnya. Kemudian hikmah yang selanjutnya yaitu segala sesuatu yang kita lakukan bernilai ibadah. Apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, asalkan itu baik, pasti akan bernilai ibadah. Tidak harus sholat, tidak harus zakat, tidak harus melakukan sesuatu yang wajib, tidak harus. Sesuatu yang dianggap itu baik, itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Pak. Contohnya umpamanya kita melihat lantai rumah kita kotor, kemudian kita membersihkannya sehingga orang tua kita senang melihat sesuatu tersebut, maka itu akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang dinilai ibadah oleh Allah akan diberikan pahala oleh Allah kepada kita. Subhanallah. Alhamdulillah, apalagi pada bulan Ramadan ini segala sesuatu dilipat gandakan pahalanya. Pahala sunnah saja dilipat gandakan seperti pahala wajib, apalagi pahala wajib sangat dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya membiasakan diri berbuat baik. Biasakan diri ini menjadi berbuat baik, apalagi di bulan Ramadan. Ya. Kemudian selanjutnya melatih diri menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi puasa ini melatih kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kalau kita kemarin mungkin belum bisa membantu orang tua kita, di bulan Ramadan ini mumpung berkumpul dengan keluarga yang lengkap, kita bantu mereka. Tidak perlu hal-hal yang berat, cukup menyapu lantai atau mencuci piring atau melipat baju dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya menjadikan diri kita lebih sehat. Itu salah satu hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Karena selama 1 tahun full perut ini, lambung ini dibuat makan. Nah, pada bulan Ramadan ini lambung ini, perut ini diistirahatkan oleh Allah dari makan sesuatu, dari makan segala sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Diistirahatkan dulu. Bagaikan mesin. Mesin itu kalau dijalankan terus-menerus, suatu saat akan pasti rusak. Nah, perut ini sama seperti mesin. Mesin itu perlu istirahat. Nah, bulan Ramadan ini tempat istirahatnya perut. Jadi pada bulan Ramadan perut ini diistirahatkan dari mengunyah makanan yang setiap harinya mungkin dulu kita makan terus, tidak ada henti-hentinya. Dimulai di bulan Ramadan ini perut ini diistirahatkan agar ya tenanglah, memperbaiki sesuatu yang mungkin rusak-rusak bisa diperbaiki di bulan Ramadan ini. Kita kan seperti orang tidur. Perut ini seperti orang tidur. Kalau kita terus-terusan tidak tidur, umpamanya tidak tidur seharian, 2 hari, 3 hari dan selanjutnya, bagaimana kondisi fisik kita? Pasti tidak fresh. Ya, memang harus butuh istirahat. Sama dengan perut juga butuh istirahat.
Istirahatnya kapan? Ya pas ketika puasa ini. Apalagi puasanya selama 30 hari lebih. Itu sebenarnya banyak hikmah-hikmah puasa di bulan Ramadan ini, tidak perlu saya sampaikan semuanya. Cukup itu saja, mungkin dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan perlu diingat, puasa ini menjadikan kita lebih baik lagi. Bapak punya cerita, suatu hari ada ulat mengadu kepada Nabi Sulaiman. Kan tahu sendiri kan kalian, Nabi Sulaiman itu bisa bahasanya binatang, bisa bahasanya jin, dan bisa bahasa yang lain juga. Ulat itu mengadu kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, kenapa nasibku ini selalu buruk? Kalau aku pergi ke rumah orang, pasti aku diusir, diinjuk, dibuang, dan lain sebagainya. Kalau aku pergi ke sawah, aku pasti disemprot oleh petani, dibunuh, dianggap hama, dan lain sebagainya. Kenapa hidupku ini selalu dalam keadaan yang terhina? Bagaimana merubah nasibku ya wahai Sulaiman?" Kemudian Nabi Sulaiman menjawab, "Tidak mudah untuk mengubah nasib seseorang, wahai ulat. Kalau kamu ingin merubah nasibmu menjadi lebih baik, maka berpuasalah." Mendengar nasihat yang baik itu, kemudian ulat mencoba mengambil apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, nasihat yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Kemudian yang namanya ulat kemudian mencoba berpuasa selama beberapa hari. Tanpa dirasa dia menjadi sebuah kepompong, berpuasa terus, melanjutkan puasanya tanpa makan. Tanpa dirasa, lama-kelamaan ia tanpa sadar mengeluarkan sayap. Kemudian bentuknya yang mungkin sebelumnya orang-orang merasa jijik, lama-kelamaan ketika dia berubah menjadi sesuatu yang lebih indah, ia akan lebih dicintai oleh Allah. Ulat itu selama ia berpuasa kemudian menjadi kepompong, kemudian berubah lagi menjadi yang namanya kupu-kupu. Siapa orang yang di dunia ini tidak suka dengan kupu-kupu, dengan sayap-sayapnya yang indah? Semuanya pasti suka. Apalagi kata orang-orang dahulu, apabila ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, itu bertanda akan ada tamu yang terhormat akan datang ke rumah kita. Itu kelebihan kupu-kupu. Makanya apabila kita ingin lebih baik dari kemarin, menjadi orang yang lebih baik, menjadi pribadi yang baik dibanding dengan kemarin, maka kita harus berpuasa. Dan puasanya jangan asal-asalan. Puasanya harus diniatkan karena Allah, diniatkan agar kita la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa, agar kita dapat melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarang-dilarang. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang mungkin ya tidak baik atau lain sebagainya, mohon dimaafkan. Apalagi pada bulan Ramadan ini Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya apabila mempunyai kesalahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.